menjadi postur kita biar gak jelek gitu kan. Kebiasaan kita yang sehari-hari yang jelek yang kayak seperti membungkuk atau jalannya miring atau gimana, ini nanti sama kita mau paparkan. Slide. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu postur tubuh. Postur tubuh adalah posisi dan susunan bagian-bagian tubuh yang mempertahankan keseimbangan saat seseorang berdiri, duduk, berjalan, maupun melakukan aktivitas lainnya. Postur yang baik menunjukkan adanya keselarasan antara tulang, sendi, otot, sehingga tubuh dapat bekerja secara efisien. Slide. Nah, ini salah satu contoh postur tubuh yang baik atau bisa disebut dengan good posture. Postur tubuh yang baik, apa sih postur tubuh yang baik itu? Postur tubuh yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan. Jadi kakak-kakak ini biar bisa itu sehat, itu salah satunya tentunya dengan postur tubuhnya. Nah, di sini seperti ada sistem skeletal, kebiasaan duduk, berdiri, berjalan, dan bekerja dengan posisi yang benar-benar mengurangi risiko cedera. Nah, dampaknya postur yang buruk dapat berdampak untuk kebiasaan hidup kita yang jelek, serta cara menjaga dan memperbaiki postur tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Slide. Lanjut ke poin berikutnya, itu kenapa sih kita harus menjaga postur tubuh? Ya, kita tahu postur tubuh yang baik pasti berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mencegah berbagai gangguan pada sistem gerak, mulai dari beraktivitas sehari-hari. Posisi tubuh yang benar membantu otot bekerja secara optimal tanpa harus mengeluarkan energi yang berlebihan. Jadi semakin benar posisi tubuh kita bakal penggunaan energi tubuh kita bakal semakin efisien dan bisa bertahan untuk keseharian kita selama sehari-hari penuh. Nah, manfaat dari postur tubuh yang baik itu ada mengurangi risiko nyeri leher, bahu, dan punggung. Mungkin kakak-kakak sering ngerasain sakit leher, bahu, dan punggung. Bisa jadi itu karena postural mata agak ada yang salah nih, mungkin terlalu membungkuk atau terlalu tegang, itu juga pengaruh nih. Terus yang kedua ada meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh, membantu pernapasan menjadi lebih optimal karena rongga dada dapat mengembang dengan baik. Mungkin ini sering ditemui ketika sedang aktivitas fisik ya, mungkin dari lari gitu. Kemudian ada mengurangi kelelahan otot saat aktivitas dan meningkatkan penampilan dan rasa percaya diri. Baik, di sini ada yang pertama itu ada contoh gangguan akibat postural yang buruk. Itu yang pertama ada postur duduk yang membungkuk, duduk dengan punggung melengkung saat belajar atau bekerja. Terus dampaknya itu otot leher dan punggung menjadi tegang. Lalu yang kedua itu menyebabkan rasa pegal dan cepat lelah. Lalu penyakit atau gangguan yang dapat terjadi itu yang pertama ada nyeri punggung bawah atau low back pain, habis itu nyeri leher dan saraf terjepit. Di gambar ini ada yang posisi duduk yang salah dan juga yang benar. Kalau yang salah itu yaitu kepala menunduk ke depan, lalu punggungnya itu membungkuk, terus duduknya itu terlalu ke depan dan kaki tidak menapak ke lantai yang sempurna. Habis itu kalau duduk yang benar itu dia itu kepalanya tegak, pandangan lurus ke depan, lalu punggung tegak dan tersangga sandaran kursi. Habis itu siku membentuk sudut 90 derajat, lalu lutut membentuk sudut 90 derajat, dan kedua kaki menapak lantai dengan sempurna. Next.
membawa ransel terlalu rendah. Menunduk saat menggunakan ponsel. Melihat layar ponsel dengan kepala menunduk terlalu lama. Dampaknya yaitu 1. Memberikan tekanan. 2. Berlebihan pada leher. 3. Menyebabkan bau terasa kaku. Penyakit atau gangguan yang dapat terjadi: 1. Tight neck syndrome. 2. Nyeri bahu. 3. Sakit kepala. Postur yang salah: kepala menunduk terlalu lama, leher menekuk ke depan, bahu membungkuk tegang, punggung atas membulat. Dampaknya memberikan tekanan berlebihan pada leher, menyebabkan bau terasa kaku. Penyakit atau gangguan yang dapat terjadi: 1. Tight neck syndrome, nyeri bau, sakit kepala. Lalu postur yang benar: angkat ponsel sejajar dengan tinggi mata, kepala tetap tegak dan sejajar, bahu rileks dan tidak tegang, punggung tegak dan tersanggah. Selanjutnya, membawa ransel yang benar dan salah. Postur yang salah: menggunakan tas ransel yang menggantung jauh di bawah punggung. Dampaknya membebani bahu dan punggung, mengubah keseimbangan tubuh. Penyakit yang terjadi: nyeri bahu, nyeri punggung, gangguan postur tubuh. Contoh yang benar yaitu menggunakan ransel dengan posisi yang tepat dan seimbang. Gunakan kedua tali ransel, atur posisi tas agar berada di tengah punggung, hindari membawa beban berlebihan. Selanjutnya, postur berkendara motor yang salah dan yang benar. Postur yang salah: kepala condong ke depan, punggung membungkuk, bahu tegang, siku terlalu lurus, lalu posisi duduk terlalu ke depan. Dampaknya otot leher dan bahu menjadi tegang, tubuh lebih cepat lelah. Penyakit yang dapat terjadi: nyeri leher kronis, nyeri bahu, dan nyeri punggung. Selanjutnya, postur yang benar: kepala tegak dan pandangan ke depan, bahu rileks dan tidak tegang, punggung tegak dan tidak mengepang, siku sedikit menekuk, posisi duduk stabil dan seimbang. Kesimpulannya, postural habits atau kebiasaan postur yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Postur yang buruk saat beraktivitas dapat menyebabkan ketegangan otot, nyeri pada leher dan punggung, serta gangguan pada tulang belakang dan sendi. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan seperti kifosis, skoliosis, tight neck syndrome, hingga saraf terjepit. Oleh karena itu, menerapkan postur tubuh yang benar dan menjaga kebiasaan ergonomis sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Jika tidak ada, kami tutup saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.